Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG PAI tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Sapar. Di video kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UP PPG PAI berdasarkan kisi-kisi terbaru tahun 2025. Di video kali ini Bapak Ibu, video part kelima ini pembahasan soal mengacu pada setiap indikator yang ada pada kisi-kisi UP PPG PAI yang terbaru ya di tahun 2025 ini. Nah, untuk indikator-indikator yang akan kita bahas, kemudian berikut juga dengan pembahasan soalnya. Kita mulai dari indikator nomor 36 sampai indikator nomor 50 ya. Jadi ada 15 soal yang akan kita coba bahas bareng-bareng. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai ke pembahasan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, indikator soal nomor 36. Disajikan deskripsi pembelajaran materi kajian tafsir dengan pendekatan PBL Bapak Ibu ya. PBL, problem based learning. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan teknik asesmen. Teknik asesmen sesuai dengan karakter peserta didik pada aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi tiga-tiganya di sini ada ya, sikap, afektif, kemudian kognitif dan juga psikomotorik. Baik, kita lihat soalnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran tafsir menggunakan pendekatan PBL atau problem based learning. Kemudian peserta didik diminta mengkaji makna ayat secara mendalam, bekerja dalam kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan aktivitas tersebut, teknik asesmen manakah yang paling tepat untuk digunakan? Kita lihat beberapa opsinya. Yang pertama, tes pilihan ganda untuk mengevaluasi pemahaman isi ayat. Oke ya. Yang pertama pilihan ganda, kemudian yang kedua jurnal reflektif. Jurnal reflektif untuk menilai proses berpikir secara peserta didik. Lalu yang ketiga adalah rubrik penilaian Bapak Ibu. Presentasi untuk menilai aspek sikap. Selanjutnya portofolio ya. Hasil terjemahan ayat. Lalu yang opsi yang kelima atau E, lembar observasi. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang C Bapak Ibu, rubrik penilaian, presentasi untuk menilai aspek sikap dan keterampilan kolaborasi. Kita lihat penjelasannya. Yang A ini fokus ke pengetahuan ya, pilihan ganda itu untuk mengukur kognitif saja. Kemudian sehingga tidak cocok untuk ini nih aktivitas PBL ya, problem based learning. Kemudian untuk yang B ini cocok untuk refleksi, tetapi tidak cukup menilai kolaborasi dan juga sikap. Selanjutnya untuk yang C, ini yang sesuai karena sesuai dengan aktivitas PBL ya, problem based learning, menilai sikap, kemudian ada keterampilannya dan juga ada pengetahuannya. Jadi tiga-tiganya tercover begitu. Sementara untuk yang D ini terbatas ke hasil individu, jadi bukan proses kelompok. Selanjutnya untuk yang E, ini kurang relevan karena tidak sesuai dengan metode pembelajaran aktif. Baik, kita lanjut ke indikator soal nomor 37 ya. Disajikan deskripsi pembelajaran tentang ini Bapak Ibu materinya ya, klasifikasi hadis. Kemudian pendekatannya PJBL. Kalau tadi PBL, ini PJBL, Project Based Learning. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumen asesmen. Kalau yang tadi teknik asesmennya, kalau yang sekarang adalah instrumennya Bapak Ibu ya. Yang tepat sesuai karakter peserta didik pada aspek sikap. Nah, aspeknya sama di sini ada tiga aspek ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ini soalnya dalam mata kuliah klasifikasi hadis, mahasiswa diminta bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan media edukatif tentang perbedaan hadis sahih, hasan dan dhaif, lalu memaparkan hasilnya dalam forum diskusi kelas. Nah, kemudian dosen ingin menilai keterampilan kolaborasi ya, pemahaman isi,
kemudian cara penyampaian. Nah, kira-kira instrumen asesmen manakah yang paling tepat digunakan? Ini opsinya Bapak Ibu. Yang A ini lembar pengamatan saat diskusi ya. Ini lembar pengamatan. Yang kedua soal esai. Opsi yang keduanya soal esai. Yang opsi yang C ini kuis ya, diberikan kuis berbasis daring, sudah presentasi. Kemudian yang D ini rubrik penilaian dengan aspek proses dan presentasi. Lalu opsi yang E catatan refleksi. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang D. Nah, sama dengan yang tadi, masih rubrik Bapak Ibu ya, cuman beda konteks soalnya saja di sini. Kita lihat penjelasannya. Untuk yang A ini menilai sebagian proses saja ya, tidak menyentuh pada pemahaman isi dan hasil kerja. Karena di sini hanya lembar pengamatan saja saat diskusi. Selanjutnya untuk yang B, terbatas pada pengetahuan ya. Esai itu untuk mengukur pengetahuan saja. Jadi tidak mencakup keterampilan atau termasuk juga sikap. Lalu untuk yang C hanya aspek pengetahuan, kuis ya. Kemudian yang D ini yang tepat karena menilai proses kerja kelompok, pemahaman isi dan cara penyampaian. Jadi rubrik penilaian ini apa namanya cakupannya lebih lengkap Bapak Ibu ya. Jadi sangat cocok untuk pendekatan proses pembelajaran dengan pendekatan PBL tadi ya, kemudian juga PJBL. Apalagi yang mencakup aspek 3 ini tadi ya, pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Sementara untuk yang E, ini fokusnya pada sikap individu ya, jadi belum mencakup performa tim dan juga hasil akhir. Baik, kita lanjut ke soal nomor indikator soal nomor 38. Disajikan deskripsi pembelajaran materi hubungan takdir. Ini materinya. Kemudian pendekatannya ini Bapak Ibu, deep learning ya, DR. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan teknik asesmen. Oke, ini teknik asesmen lagi ya. Sesuai dengan lingkungan belajar pada aspek sikap, aspeknya tiga-tiganya juga ada di sini. Soalnya dalam proses pembelajaran materi hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir, guru menerapkan pendekatan deep learning atau DL ya, untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan reflektif. Lingkungan belajar disusun agar siswa dapat berdiskusi secara mendalam, mengaitkan materi dengan kehidupan atau kontekstual, serta membangun kesadaran diri. Nah, teknik asesmen yang pas digunakan kira-kira. Yang pertama ini ada tes pilihan ganda Bapak Ibu opsinya ya. Kemudian observasi sikap, ada portofolio, ada angket penilaian diri, kemudian ada unjuk kerja. Maka jawaban yang tepatnya adalah C ya, portofolio. Kita lihat penjelasannya. Nah, untuk tes pilihan ganda untuk opsi yang ini cocoknya untuk mengukur pengetahuan faktual ya. Jadi kurang pas kalau digunakan untuk pembelajaran reflektif ya. Hanya untuk mengukur kognitif saja nih kalau tes pilihan ganda. Lalu untuk observasi ini biasanya untuk mengamati sikap Bapak Ibu. Ya, jadi kurang penekanan pada pemahaman begitu, kedalaman pemahaman sesuai dengan ini ya, pendekatan yang diminta nih, deep learning. Kemudian yang C ini yang tepatnya, karena paling sesuai ya, karena apa ini, mendukung refleksi ya, itu yang pertama. Kemudian ada unsur analisisnya juga di portofolio ini. Lalu ada dokumentasi proses belajar yang mendalam, jadi lebih mencakup ya. Lalu untuk yang D, angket ini digunakan biasanya untuk mengukur aspek afektif atau sikap saja ya. Kemudian untuk yang E, unjuk kerja, ini lebih cocoknya untuk keterampilan praktik biasanya, atau mengukur apa namanya, psikomotorik ya. Jadi bukan analisis konseptual mendalam. Oke, itu
ya soal indikator ke-8. Berikutnya indikator soal nomor 39. Disajikan deskripsi pembelajaran materi mujizat, karomah atau sihir ya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan instrumennya. Kalau tadi teknik asesmen, ini instrumennya Bapak Ibu. Ini cakupannya sama, tiga-tiganya ada di sini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran materi mujizat, karomah dan sihir, dosen menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan aktif ya. Ada kolaborasi, diskusi berarti di situ. Mahasiswa berdiskusi kelompok, mempresentasikan hasil analisis dari sumber-sumber tafsir klasik dan juga kontemporer, serta menanggapi pendapat teman secara terbuka. Nah, instrumen asesmen mana yang paling tepat Bapak Ibu? Yang A di sini ada kuesioner, kemudian ada rubrik penilaian, ada lembar observasi, kemudian ada tes pilihan ganda, lalu ada jurnal refleksi. Nah, opsi yang sesuainya adalah C ya, lembar observasi keterlibatan diskusi sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Kita lihat penjelasannya di sini. Untuk yang A ini mengukur persepsi pribadi ya, kuesioner itu. Jadi bukan proses interaksi atau pemahaman. Lalu untuk rubrik penilaian hasil karya infografis, ini menilai produk ya. Nah, karena ada hasil karyanya di sini nih. Jadi kurang menggambarkan proses diskusi kolaboratif. Kemudian untuk yang E, yang C ini opsi yang tepatnya, lembar observasi keterlibatan diskusi. Ini tepat ya Bapak Ibu untuk mengamati sikap di lembar observasi itu. Kemudian partisipasi di dalam diskusinya juga, aktif atau tidaknya gitu ya. Kemudian ada interaksi dalam diskusinya juga. Nah ini ya, ini instrumen asesmen yang tepat. Kemudian ya untuk yang D ini untuk tes pilihan ganda kurang sesuai ya, karena tidak menangkap aspek keterampilan dan juga sikap. Selanjutnya untuk yang E ini cocok untuk refleksi tetapi tidak cukup untuk aspek penilaian kelompok ya yang ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator soal nomor 40. Disajikan deskripsi pembelajaran materi pembentukan akhlak karimah. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan teknik asesmennya ya. Aspeknya tetap ada 3 di sini, kognitif, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ini soalnya Bapak Ibu, dalam pembelajaran materi pembentukan akhlak karimah, dosen mengajak peserta didik untuk menonton film bertema keteladanan, kemudian berdiskusi ya, lalu membuat refleksi nilai-nilai akhlak. Tujuan pembelajaran mencakup pemahaman konsep, kemudian kesadaran moral, dan juga kemampuan menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, teknik asesmen yang tepatnya kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini yang A ada tes objektif ya tentang nilai-nilai akhlak dalam Islam. Kemudian yang B ini ada penugasan membuat esai reflektif. Lalu opsi yang C ini lembar observasi perilaku selama kegiatan diskusi. Selanjutnya yang D wawancara langsung ya dengan peserta didik mengenai pemahaman akhlak. Kemudian opsi yang E pemberian jurnal. Jawaban yang sesuainya adalah yang D. Penugasan membuat esai reflektif tentang pengalaman moral pribadi. Kenapa opsi yang BB yang dipilih? Kita lihat penjelasan masing-masing opsi. Untuk yang A Bapak Ibu, ini hanya menilai pengetahuan ya. Untuk tes objektif ini hanya menilai pengetahuan. Jadi tes objektif itu semacam tes pilihan ganda gitu ya. Kemudian untuk yang B ini yang sesuai penugasan ya, membuat esai reflektif. Cocok untuk menilai kesadaran moral. Kemudian pengalaman pribadi juga secara reflektif. Jadi direfleksikan melalui esai gitu ya. Jadi ada unsur ya, ada apa namanya? Ada penekanan untuk apa namanya? Meningkatkan kesadaran ya, kesadaran para peserta didik dalam kaitannya dengan moral, termasuk juga ini ada unsur pengalaman pribadinya juga gitu ya. Lalu untuk yang C ini bagus sebetulnya lembar observasi perilaku ya.
bagus untuk menilai sikap, tetapi belum menyentuh aspek pemahaman dan penerapannya. Jadi nggak ada penerapan secara eksplisit di sini ya. Karena hanya didiskusi, jadi tidak ada kaitan dengan pengalaman pribadinya. Selanjutnya untuk yang yang D ya, ini terlalu sempit ya, wawancara langsung dan memerlukan waktu yang panjang, terlalu lama. Kemudian yang E, pemberian jurnal ini umumnya bersifat formatif, jadi butuh waktu yang konsisten, tidak praktis untuk semua konteks. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor indikator soal nomor 41. Disajikan deskripsi pembelajaran, ini materinya fikih kontemporer ya. Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumen asesmen Bapak Ibu. Aspeknya tetap ada 3 ya di sini. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran fikih kontemporer, mahasiswa diajak berdiskusi, menganalisis kasus nyata terkait hukum zakat digital dan membuat simulasi presentasi hasil analisisnya. Oke, simulasi. Tujuan pembelajaran mencakup kemampuan berpikir kritis ya. Nah, berpikir kritis, menyampaikan pendapat dengan adab dan memahami konsep hukum Islam masa kini. Nah, yang menjadi perintahnya adalah instrumen asesmennya kira-kira. Yang tepat kita lihat di sini opsinya. Yang A adalah lembar observasi, keterlibatan diskusi ya, dan sikap saat menyampaikan pendapat. Lalu yang B, kuesioner persepsi. Kemudian yang C, tes objektif. Lalu yang D, rubrik penilaian, presentasi dan argumentasi. Kemudian yang E adalah tes lisan. Maka jawaban yang tepatnya adalah D ya. Rubrik penilaian, presentasi dan argumentasi hukum Islam. Kita lihat penjelasan masing-masing opsinya. Yang A ini cocok untuk aspek sikap Bapak Ibu ya, lembar observasi, keterlibatan diskusi, nah ini dan sikap. Jadi belum cukup untuk menilai pengetahuan dan keterampilan ya, karena memang aktivitas yang dilakukannya di sini adalah diskusi ya. Nah ini ada aktivitas diskusi di sini, kemudian juga ada presentasi hasil, membuat simulasi presentasi hasil analisisnya. Kemudian yang B ini hanya mengukur persepsi saja, bukan pencapaian kompetensi. Lalu yang C fokus ke aspek pengetahuan ya, tes objektif. Nah ini yang D, ini jawaban yang sesuainya, karena menilai keterampilan presentasi ini yang pertama. Kemudian ada unsur ini berpikir kritis dan juga pemahaman secara menyeluruh. Lalu untuk yang E ini tes lisan, terbatas pada aspek pengetahuan saja ya. Lalu kita lanjut ke indikator soal nomor 42 Bapak Ibu. Disajikan deskripsi pembelajaran materi hak-hak rakyat ya, dalam perspektif Islam. Ini materinya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan teknik asesmennya. Teknik asesmen dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Ya, nah ini catatannya nih. Ininya lengkap ya, ada 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran materi hak-hak rakyat dalam perspektif Islam, guru telah melakukan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman dasar siswa ya. Pemahaman dasar. Selanjutnya guru ingin melanjutkan pembelajaran dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya guna mengetahui perkembangan aspek sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Teknik asesmen ini yang ditanyakannya. Nah, yang pertama ada formatif ya. Kemudian sumatif, ada penilaian awal, ada penilaian acak, dan ada penilaian selektif. Maka jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya, penilaian formatif. Kita lihat penjelasannya. Yang A kenapa? Karena formatif itu, penilaian formatif ya, atau tes formatif itu memang digunakan untuk memantau dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya ya. Ini. Sementara untuk sumatif ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran ya, tidak sesuai untuk perbaikan berkelanjutan.
Ini. Kemudian untuk yang yang C, penilaian awal, ini sudah dilakukan di awal ya, jadi bukan pilihan yang relevan. Kemudian penilaian acak juga ini tidak dikenal di dalam taksonomi asesmen formal. Termasuk juga penilaian selektif, ini istilah ini tidak spesifik juga ya, jadi kurang tepat konteksnya. Kita lanjut ke indikator soal nomor 43. Disajikan deskripsi pembelajaran materi perkembangan kepemimpinan Islam, ini materinya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumen ya, instrumen asesmennya. Lalu yang mesti dipertimbangkan adalah hasil asesmen sebelumnya. Aspeknya tetap ada 3. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran materi perkembangan kepemimpinan Islam, guru telah mengumpulkan data hasil asesmen sebelumnya ya, jadi ada ini asesmen awal yang menunjukkan variasi kemampuan siswa. Untuk melanjutkan proses pembelajaran dan mengevaluasi perkembangan siswa pada aspek sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan, kira-kira instrumen apa yang paling tepat digunakan? Nah, ini opsinya ada lembar observasi Bapak Ibu. Ada soal pilihan ganda, ada kuesioner, kemudian ada lembar penilaian pribadi, penilaian diri ya, dan ada rubrik penilaian. Nah, jawabannya adalah yang E ya, rubrik penilaian. Kita lihat penjelasan setiap opsinya, Bapak Ibu ya. Yang A, lembar observasi ini cocok untuk aspek sikap ya, tetapi tidak mencakup semua aspek. Ya, jadi tidak mencakup aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya. Jadi hanya aspek sikap saja. Kemudian pilihan ganda ini hanya fokus ke pengetahuan misalnya ya. Lalu aspek sebagiannya lagi aspek lainnya gitu ya. Kayak afektifnya, sikap ini kurang tersentuh untuk soal pilihan ganda. Kuesioner ini bisa digunakan untuk menemukan data afektif sikap ya, jadi kurang mendalam. Lalu lembar penilaian ini subjektif, jadi kurang akurat jika tidak dikombinasikan. Nah, jawaban yang sesuainya adalah yang E, rubrik penilaian, karena ini memberikan panduan yang terstruktur ya untuk menilai berbagai aspek. Jadi ada aspek sikapnya ada, lalu ada aspek pengetahuan juga keterampilan. Apalagi di sini mempertimbangkan hasil sebelumnya ya, sesuai dengan konteks di soal Bapak Ibu ya di sini. Baik, kita lanjut ke indikator soal nomor 44. Disajikan deskripsi pembelajaran, ini materinya adalah pendidikan nilai ya, atau karakter ya. Bapak Ibu diminta untuk menentukan teknik asesmennya. Yang dipertimbangkan adalah hasil asesmen awal, sama ini juga 3 aspeknya ada di sini. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran pendidikan nilai atau karakter, guru telah melakukan asesmen awal terhadap sikap dan pemahaman siswa. Kemudian untuk melanjutkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, teknik asesmen apa yang paling tepat untuk digunakan ya, untuk memantau perubahan pada aspek sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Kita lihat opsinya, ada observasi berkelanjutan ya, ada apalagi nih, ada ujian pilihan ganda, ada angka tertutup, ada tes uraian, lalu ada penilaian sejawat gitu ya. Maka opsinya jawabannya adalah yang A, observasi berkelanjutan ya. Kita lihat penjelasannya, yang A ini tepat karena observasi berkelanjutan ini Bapak Ibu sangat cocok ya untuk memantau perkembangan siswa dari hasil asesmen awal. Jadi khususnya dalam aspek sikap dan keterampilan gitu ya. Selanjutnya untuk yang B, ini pilihan ganda fokus pada kognitif saja ya. Kemudian yang angket ini terbatas pada persepsi. Lalu untuk uraian hanya menilai aspek pengetahuan sama dengan pilihan ganda tadi. Untuk yang E, penilaian sejawat ini bermanfaat tapi belum tepat jika digunakan sebagai teknik utama setelah asesmen awal. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator soal nomor 45 ya.
Ini disajikan deskripsi pembelajaran, materinya Islam sebagai agama yang moderat. Ya. Bapak Ibu diminta untuk menentukan instrumennya nih, instrumen asesmennya. Dengan mempertimbangkan ini biasa hasil asesmen awalnya, ada aspek sikap juga, pengetahuan dan keterampilan. Kita lihat soalnya. Seorang guru akan mengajarkan materi Islam sebagai agama yang moderat ya di kelas 11 ya, ini contohnya di kelas SMA ya. Sebelum memulai, guru telah melaksanakan asesmen awal. Kemudian untuk memantau perkembangan siswa berdasarkan awal tersebut, instrumen asesmen apa yang sebaiknya digunakan untuk pencapaian ini ya, 3 aspek ini. Secara objektif dan menyeluruh. Secara objektif dan menyeluruh. Kita lihat opsinya ada angka tertutup Bapak Ibu, kemudian ada rubrik penilaian, tes pilihan ganda, ada daftar hadir, dan ada jurnal harian ya. Jawabannya adalah yang B ya, rubrik penilaian. Kita lihat penjelasannya di sini. Yang A ini angket ini terbatas pada persepsi siswa ya, jadi kurang menggambarkan keseluruhan. Sesuai dengan yang diminta pada soal nih, menyeluruh. Nah, rubrik penilaian ini yang sesuai. Karena untuk menilai aspek secara menyeluruh itu pas ya, tepat menggunakan rubrik penilaian. Jadi paling tepat untuk menilai aspek secara menyeluruh berdasarkan hasil awal. Ini rubrik. Lalu tes pilihan ganda ini untuk kognitif ya. Lalu daftar hadir ini bukan instrumen asesmen ini ya, daftar hadir ini. Kemudian untuk jurnal ini bersifatnya reflektif, jadi tidak cukup objektif sebagai alat evaluasi perkembangan. Selanjutnya Bapak Ibu, indikator soal nomor 46 ya. Disajikan narasi praktik pembelajaran seorang guru dengan materi fikih kontemporer yang menekankan pada aspek konten, pedagogik dan juga teknologi. Atau TPACK ya Bapak Ibu, yang berpotensi menimbulkan masalah pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi praktik baik atau best praktik dalam merencanakan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan. Oke. Kita lihat soalnya. Dalam proses pembelajaran fikih kontemporer, seorang guru menggunakan presentasi multimedia untuk menjelaskan isu-isu aktual. Namun siswa terlihat kurang aktif berdiskusi dan hanya fokus pada tayangan visual saja. Kemudian guru menyadari bahwa meskipun teknologi dimanfaatkan, tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal. Nah, dari narasi tersebut kira-kira praktik baik apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran secara berkelanjutan. Kita lihat beberapa opsinya. Bapak Ibu, yang pertama, menambahkan lebih banyak tayangan video yang menarik perhatian siswa. Kemudian yang B, memberikan lembar kerja siswa ya setelah pemutaran video. Yang C, menyusun RPP dengan menyeimbangkan unsur konten, kemudian pedagogik dan juga teknologi. Selanjutnya mengurangi penggunaan teknologi. Kemudian yang E, meminta siswa membuat resume. Jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya, menyusun RPP dengan memperhatikan unsur konten, pedagogik dan juga teknologi. Kita lihat penjelasannya. Yang A ini solusi hanya menambah sisi visual saja, jadi bukan memperbaiki perencanaan secara menyeluruh ya, jadi hanya visual. Kemudian yang B, memberikan lembar kerja, ini bersifat teknis, jadi belum menyentuh pada perbaikan praktik. Jadi belum menyentuh. Selanjutnya yang C ini yang sesuai, karena menyusun RPP yang menyeimbangkan aspek TPACK ya, konten, pedagogi dan teknologi ini merupakan praktik baik dalam perencanaan berkualitas ya, berkualitas dan berkelanjutan.
Lalu yang D-nya ini mengurangi teknologi bukan solusi ya Bapak Ibu, ini udah jelas ini mah. Lalu yang E hanya menekankan aspek kognitif saja ya. Jadi bukan praktik perencanaan menyeluruh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator soal nomor 47 ya. Disajikan narasi praktik pembelajaran seorang guru dengan materi perkembangan kepemimpinan Islam, ini materinya ya. Kemudian penekanannya sama kayak yang tadi, TPACK juga ya. Teknologi, konten pedagogi. Kemudian berpotensi menimbulkan masalah pembelajaran. Mahasiswa atau Bapak Ibu akan diminta untuk mengidentifikasi praktik baik. Kalau tadi dalam perencanaan, ini dalam pelaksanaan Bapak Ibu ya. Pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan. Kita lihat soalnya. Saat mengajar perkembangan kepemimpinan Islam, guru menggunakan media presentasi interaktif. Ini ya, dan memberikan pertanyaan terbuka untuk memancing diskusi. Namun hanya sebagian siswa yang terlibat aktif, ya, hanya sebagian. Sedangkan lainnya cenderung diam dan tidak berpartisipasi. Kemudian guru merasa bahwa strategi yang digunakan belum optimal dalam mengakomodasi seluruh peserta didik. Berdasarkan kasus tersebut, praktik baik apa yang dapat diterapkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran? Kita lihat opsinya yang A, mengganti metode diskusi dengan ceramah. Kalau ini udah kelihatan banget Bapak Ibu ya, mengganti ini kayaknya nggak pas gitu. Kemudian yang B, menambahkan kuis berbasis aplikasi. Ini ya bisa saja mungkin ya, tapi apakah tepat atau tidak nanti kita lihat. Lalu mengurangi pertanyaan terbuka, ini juga sepertinya kurang, sudah jelas nggak pas ya. Lalu yang D, melakukan refleksi pembelajaran dan memberikan umpan balik personal, ini bisa. Kemudian yang E, mengatur ulang tempat duduk agar siswa saling berhadapan. Maka jawaban yang sesuainya adalah yang D ya, melakukan refleksi pembelajaran dan memberikan umpan balik personal. Penjelasannya, nah yang A ini jelas Bapak Ibu ya, mengganti ceramah justru mengurangi partisipasi. Karena ceramah itu pembelajaran dengan metode ceramah komunikasinya satu arah gitu ya. Jadi hanya guru yang aktif, jadi partisipasinya nanti kurang begitu, partisipasi siswanya atau peserta didiknya. Kemudian menambah kuis ini menarik tapi hanya menambahkan variasi saja ya, tanpa memperbaiki esensi pelaksanaan. Kemudian yang C, mengurangi pertanyaan, ini fokus pada latihan soal. Jadi bukan mengurangi interaksi. Jadi nggak ada kaitannya dengan konteks yang ada pada soal. Lalu yang D, ini yang paling tepat ya, karena refleksi dan umpan balik ini adalah praktik baik dalam pelaksanaan pembelajaran berkelanjutan. Refleksi dan umpan balik. Selanjutnya untuk yang E, mengatur ulang tempat duduk, ini betul memang posisi duduk itu bisa membantu interaksi gitu ya. Tetapi bukan solusi juga, bukan solusi utama lah gitu ya terhadap persoalan partisipasi ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke indikator soal nomor 48. Disajikan narasi contoh praktik pembelajaran seorang guru ya, materinya pembentukan akhlak. Kemudian ini penekanannya juga ada ini unsur teknologi ya, konten pedagogi. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi sama praktik baik. Nah, ininya dalam evaluasi, ini yang membedakannya di sini Bapak Ibu ya. Jadi yang sebelumnya itu pelaksanaan, sebelumnya lagi ada perencanaan. Ini evaluasinya sekarang. Kita lihat soalnya. Seorang guru PAI mengajar materi pembentukan akhlak karimah dengan menggunakan video pembelajarannya dan diskusi kelompok. Namun saat melakukan evaluasi, guru hanya memberikan tes pilihan ganda tanpa mencerminkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya nyata. Evaluasi ini dianggap kurang menggambarkan hasil belajar secara komprehensif. Nah, apa kira-kira praktik baik yang seharusnya dilakukan guru dalam evaluasi pembelajaran tersebut? Ya, sesuai dengan kasus tersebut ya. Kita lihat ini beberapa opsinya. Yang A, memberikan tugas membuat rangkuman. Kasih tugas. Yang B, mengganti video pembelajaran maksudnya dengan ceramah langsung. Lalu yang C, menambah penilaian observasi, sikap, dan juga portofolio.
Yang D menugaskan siswa untuk membaca ulang materi dari buku paket. Yang E mengadakan ulangan harian tiap akhir pekan. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang C, Bapak Ibu ya. Jadi menambah penilaian observasi sikap dan juga portofolio perilaku siswa begitu ya. Karena di kasus ini kan yang menjadi persoalan, guru itu hanya memberikan tes pilihan ganda saja di sini kan, tanpa mencerminkan nilai akhlak. Akhlak itu kan kaitannya dengan ini sikap nih, maka perlu ditambahkan penilaian observasi sikap gitu, termasuk juga portofolio perilaku siswa. Kemudian yang D dan E-nya juga sama. Kita lihat ini lebih jelasnya, kita lihat penjelasan. Yang A ini rangkuman membantu tapi tidak mengevaluasi aspek sikap Bapak Ibu ya. Karena ini yang menjadi masalah utamanya. Yang B mengganti metode belajar bukan solusi, ya udah pasti ya. Kemudian yang C ini tadi udah di spill ya penjelasannya. Karena penilaian observasi dan portofolio ini mencerminkan praktik, di samping ada unsur ini praktik baik jelas ya dalam evaluasi sikap secara berkelanjutan. Lalu yang D ini menugaskan siswa membaca ulang. Ini bukan kegiatan dari evaluasi hasil belajar. Lalu yang E ulangan harian fokusnya pada kognitif saja. Jadi tidak menyentuh aspek sikap Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke indikator soal nomor 49. Disajikan narasi kemampuan guru dalam penguasaan materi di era digital. Nah, era digital dan AI ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menilai kemampuan guru. Menilai kemampuan guru sebagai modal pengembangan diri secara berkelanjutan. Kita lihat soalnya. Dalam proses pembelajaran, seorang guru PAI memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan materi dan melakukan asesmen. Ia juga aktif mengikuti pelatihan, kemudian berdiskusi ya, berdiskusi dalam komunitas profesional daring, serta melakukan refleksi terhadap hasil belajar siswa untuk perbaikan metode belajar mengajar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana penilaian terhadap kemampuan guru tersebut dalam kaitannya dengan pengembangan diri secara berkelanjutan. Kita lihat beberapa opsi jawabannya. Yang pertama, guru mengintegrasikan teknologi untuk memperkuat interaksi belajar, namun belum terlihat refleksi terhadap prosesnya. Oke, ininya di awal ini positif, cuman kesininya ada negatifnya gitu ya. Kemudian yang B, guru menunjukkan pemanfaatan teknologi dan keterlibatan komunitas sebagai bentuk aktualisasi profesional. Nah, ini positif semua nih. Yang C, guru fokus pada penggunaan platform digital sebagai alat bantu penyampaian materi dan asesmen. Guru fokus. Nah, ini kan seolah mengesampingkan yang lain. Jadi fokusnya hanya ke ini aja nih. Lalu yang D, guru menyeimbangkan antara penguasaan materi, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi praktik pembelajaran. Oke, menyeimbangkan. Lalu yang E, guru mengikuti tren digital pembelajaran sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman. Opsi yang tepatnya adalah yang D, Bapak Ibu ya. Jadi guru menyeimbangkan antara penguasaan materi, kemudian pemanfaatan teknologi, dan juga evaluasi praktik pembelajaran. Kita lihat penjelasan opsinya. Yang A, ini ada integrasi tapi narasi menyebut refleksi dilakukan, jadi kurang tepat gitu ya. Tapi narasi menyebut refleksi belum dilakukan itu ya, maksudnya ini belum terlihat. Kemudian yang B hampir benar, guru menunjukkan pemanfaatan teknologi ya, tapi kurang mencerminkan aspek refleksinya. Nah, ini dan pengembangan diri menyeluruh. Jadi kalau nyinggung pemanfaatan ininya, teknologinya sudah ini ya, termasuk juga ada keterlibatan komunitas. Ini sudah hampir mendekati, cuma yang menjadi catatannya di aspek sini Bapak Ibu nih, refleksinya ya, dan juga pengembangan diri yang menyeluruh gitu ya.
Untuk yang C ini terlalu terbatas pada penyampaian materi. Ini jelas ya, fokus pada penggunaan platform digital. Lalu yang D ini yang paling lengkap, mencakup konten, ya, teknologi dan juga evaluasi praktik secara berkelanjutan. Untuk yang E ini sekedar adaptasi, ya, tidak cukup menunjukkan kualitas pengembangan diri guru. Baik, kita lanjut ke indikator soal nomor 50 Bapak Ibu. Disajikan narasi kemampuan guru dalam penggunaan AI ya untuk pembelajaran yang bermakna, sama dengan yang tadi kan ini. Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi ya masalah dan solusinya secara ilmiah. Mengidentifikasi masalah dan solusinya secara ilmiah untuk menunjukkan jati diri sebagai guru profesional sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta generasi Z dan juga Alpha. Oke, kita lihat soalnya nih. Seorang guru menggunakan teknologi AI untuk menyajikan materi dengan video interaktif. Namun, sebagian siswa terlihat kurang fokus dan hanya tertarik pada aspek visualnya saja tanpa memahami isi dari materi tersebut. Nah, sebagai calon guru profesional, nah, Bapak Ibu ini kan yang akan atau yang ikut tahapan PPG ini dalam rangka ke sana gitu ya. Dalam rangka menjadikan Bapak Ibu sebagai guru yang profesional. Tindakan ilmiah apa yang sebaiknya dilakukan? Yang A, mengganti video dengan bacaan teks agar siswa lebih serius. Mengganti video dengan teks ya, video dengan teks. Oke. Kemudian yang B, menyisipkan pertanyaan reflektif. Oke, menyisipkan pertanyaan reflektif di sela video untuk meningkatkan keterlibatan kognitif. Lalu yang C, mengulang materi melalui ceramah. Yang D, mengalihkan penggunaan AI ke pelajaran lain. Yang E, mengurangi penggunaan media visual dalam pembelajaran. Nah, kita lihat yang tepatnya adalah yang B Bapak Ibu ya, menyisipkan pertanyaan reflektif di sela video untuk meningkatkan keterlibatan kognitif. Karena memang yang menjadi persoalan di sini nih, ya, jadi tanpa memahami isi materi, jadi ya kurang menyentuh pada pemahaman. Kita lihat penjelasan masing-masing opsinya Bapak Ibu. Yang A ini tidak sesuai ya, mengganti video dengan bacaan teks. Jadi tidak sesuai dengan gaya belajar visual generasi Z. Jadi sekarang itu memang kegiatan pembelajaran ya lebih banyak menggunakan pendekatan teknologi gitu ya. Nah, yang B ini yang paling tepat, pendekatan ilmiah dengan mempertahankan AI ya, tetap maksudnya tidak diganti dengan yang lain begitu, tapi lebih aktif dan terarah, justru mesti disisipkan hal-hal lain gitu kan. Nah, di sini menyisipkan pertanyaan reflektif di sela-sela video supaya persoalan tadi jadi persoalan pemahaman tadi bisa teratasi gitu ya dengan menyisipkan pertanyaan ini, sehingga akan meningkatkan keterlibatan kognitif gitu ya, jadi siswa lebih aktif. Lalu yang C ini tidak sesuai dengan preferensi gaya belajar generasi digital, mengulang materi melalui ceramah. Nah ini ya. Yang D ini menghindari masalah, jadi bukan solusi Bapak Ibu ya, mengalihkan penggunaan AI ke pelajaran lain. Lalu yang E ini mengurangi penggunaan media juga kurang efektif untuk peserta didik yang cenderung visual. Nah Bapak Ibu, ini soal yang terakhir ya, indikator yang soal yang terakhir nomor ke-50. Baik, itu pembahasan soal-soal dari indikator nomor 35 Bapak Ibu ya sampai nomor 50. Nanti kalau sekiranya memang perlu soal-soal untuk latihan ya, kalau ini memang setiap indikator kita baru memberikan contoh satu ya, tapi mudah-mudahan cukup untuk menambah pemahaman Bapak Ibu ya di dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti ataupun menghadapi UP PPG ya tahun 2025 ini. Jika video ini dirasa bermanfaat Bapak Ibu, silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain yang juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UP PPG Kemenag ya tahun ini.
Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya, ada saran, ada masukan, silahkan untuk disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.